warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, bersama dengan Ibu di sini kita akan terus belajar. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah unsur dan kebahasaan drama. Nah, Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada materi yang lalu, kita membahas tentang unsur drama tradisional dan modern. Adapun materi kita hari ini adalah unsur dan kebahasaan drama. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu 3.16 menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan struktur cerita drama. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan dalam teks drama. Pada unsur dan kaidah kebahasaan drama, kita mempelajari tentang struktur teks drama dan kaidah kebahasaan dalam teks drama. Nah, Ibu ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan struktur teks. Struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Adapun struktur teks drama terdiri dari pertama, prolog. Prolog adalah merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Jadi prolog itu adalah terdapat pada awal lakon drama. Prolog berperan menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon cerita yang akan disajikan. Prolog sering berisi sinopsis lakon, pengenalan tokoh-tokoh, serta berbagai konflik yang akan terjadi di panggung. Kemudian struktur yang kedua adalah dialog. Dialog adalah percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Nah, jadi prolog itu adalah percakapan para pemain. Dialog dalam lakon drama menjadi media pengungkapan cerita. Dengan demikian, alur cerita drama diketahui oleh penonton lewat pemainnya. Nah, dialog terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Jadi orientasi ini bisa dikatakan tahap perkenalan atau pelukisan awal cerita. Biasanya orientasi ini berisi perkenalan tokoh, situasi, latar, ataupun peristiwa awal dalam cerita. Namun tidak menutup kemungkinan orientasi menceritakan konflik yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi.
Nah, komplikasi ini adalah bagian tengah cerita yang berisi konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Kemudian, yang ketiga adalah bagian resolusi. Nah, bagian klimaks dari drama adalah bagian resolusi. Artinya, bagian ini adalah merupakan babak akhir yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Kemudian, unsur yang ketiga dari struktur drama adalah epilog. Nah, epilog adalah bagian penutup atau akhir drama, di mana epilog ini adalah memuat kilas balik atau sekedar menyimpulkan isi drama. Jadi, dengan kata lain bahwa epilog ini adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan drama, di mana epilog ini biasanya berisi kesimpulan isi cerita drama. Kemudian, kebahasaan dalam teks drama. Teks drama mempunyai beberapa unsur kebahasaan yang membuat dialog lebih menarik. Ada beberapa unsur kebahasaan dalam teks drama yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kata ganti. Yang kedua, kata tidak baku. Ketiga, konjungsi. Dan yang keempat, kata sifat. Nah, kata ganti dalam naskah drama. Teks drama menggunakan kata ganti baik pada bagian prolog, dialog, maupun epilog. Kata ganti digunakan untuk menceritakan tokoh, menyebut tokoh, atau menyapa tokoh. Kata ganti dalam sebuah naskah drama ada 3. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Nah, teks drama menggunakan kata-kata sapaan dan kata ganti orang pertama. Adapun kata ganti orang pertama yang sering digunakan adalah kata saya, aku, daku, ku, dan kami atau kita. Kemudian kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua juga sering digunakan dalam teks drama. Adapun kata ganti orang kedua adalah engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu, kalian, dan anda sekalian. Kata ganti orang kedua adalah untuk menyapa lawan main. Kemudian, kata ganti orang ketiga. Teks drama juga menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilog. Kata gantinya yaitu ia, dia, beliau, nya, dan mereka. Kemudian, kebahasaan dalam teks drama berikutnya adalah kata tidak baku. Nah, dialog dalam drama menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak formal, sebagaimana percakapan sehari-hari. Dialog dalam teks drama tidak lepas dari kosakata tidak baku. Kata tidak baku membuat kisah drama terkesan nyata dan realistis. Kemudian, menggunakan konjungsi. Dalam dialog sering dijumpai konjungsi. Konjungsi adalah kata-kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat, atau kalimat-kalimat dalam sebuah wacana. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat.
Adapun macam-macam konjungsi, yang pertama adalah koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Adapun contoh konjungsi koordinatif adalah dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Kemudian konjungsi yang kedua adalah subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat dan klausa lainnya sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus bergabung dengan induk kalimat. Konjungsi subordinatif adalah agar, supaya, sesudah, dengan, bahkan, laksana, ibarat, dan lain sebagainya. Kemudian, konjungsi berikutnya adalah korelatif. Nah, konjungsi korelatif ini adalah konjungsi yang berbeda dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata. Contoh konjungsi korelatif, baik maupun, bukan hanya, melainkan juga. Nah, ini adalah contoh dari konjungsi korelatif. Kemudian, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Konjungsi antar kalimat ini adalah terletak di awal kalimat. Contoh dari konjungsi antar kalimat adalah dengan demikian, sebaiknya, selanjutnya, namun, walaupun demikian. Kemudian, unsur kebahasaan yang berikutnya adalah kata sifat. Nah, kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Adapun ciri-ciri dari kata sifat adalah dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam naskah drama. Biasanya, kata sifat sering ditemukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Nah, inilah tentang unsur dan kebahasaan drama. Sekarang ada soal. Kalian kerjakan, Ibu bacakan, jelaskan fungsi epilog drama. Kemudian soal yang kedua, jelaskan penggunaan kata ganti orang dalam kutipan drama berikut. Nah, ini ada contoh kutipan drama. Nah, kalian bacakan. Nah, di sini kalian menjelaskan penggunaan kata ganti orang dalam kutipan drama di bawah ini. Nah, dalam kutipan drama berikut. Nah, anak-anak, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dan dorongan dari kedua orang tua kita. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikian dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.